Selamat pagi Jemaat GKI Jatinegara dan juga Bajem Bintara. Renungan pagi ini diambil dari Kejadian pasal yang kedua ayat 16 dan 17. Kejadian pasal yang kedua ayat 16 dan 17 yang berbunyi demikian. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah engkau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Setiap dari kita pasti sudah sangat paham dengan peraturan dan larangan yang ada di sekitar kita. Tidak hanya sekitar kita pastinya, di dalam keluarga, tempat kita bekerja, bahkan ketika kita berkendara pun ada peraturan dan larangan. Dan sudah pasti ketika peraturan diberikan seharusnya itu bukan untuk dilanggar, tetapi untuk ditaati, untuk dipatuhi. Namun kebanyakan daripada kita adalah berkata demikian. Peraturan dibuat untuk dilanggar. Atau hanya sekedar berkata, aku kan hanya melanggar sedikit saja. Jadi tidak apa-apa deh. Dan ketika kita melanggar, hal yang tidak diinginkan pun terkadang terjadi. Misalkan, ketika kita menerobos lampu merah, ya kalau tidak ada apa-apa. Tapi setelah melewat, hati kita tidak nyaman dan tidak tenang. Penulis kitab Kejadian pasal yang kedua yang dipercaya oleh banyak para penafsir ditulis oleh Musa memaparkan setelah Allah menciptakan seluruh bumi dan isinya, kemudian dilanjutkan menciptakan manusia dan diletakkan di Taman Eden. Manusia diletakkan di Taman Eden itu mempunyai satu tujuan yang sangat penting dan mulia pastinya, yakni Adam diminta menjadi rekan sekerja Allah di dalam mengolah dan memanage setiap ciptaannya. Di tengah-tengah peraturan itu ada sebuah perintah larangan yang tidak boleh dilanggar oleh Adam, yaitu semua pohon di taman itu dengan bebas dimakan. Tetapi kita dapat melihat di antara tengah-tengah kata boleh dan jangan ada diselipi kata tetapi yang menjadikan satu titik di mana ada pro dan kontra, ya dan tidak, larangan dalam memakan pohon dari buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Allah juga berfirman ada konsekuensi di dalam itu semua. Ketika Adam memakannya, maka ia akan mati. Tidak hanya mati, tetapi mati secara kerohanian dan menjauh dari kemuliaan Allah. Di dalam hidup ini ada begitu banyak peraturan yang sebenarnya itu mendidik kita, mengajar kita, bukan ke arah yang buruk, tetapi membawa kita kepada arah yang benar. Terkhususnya dalam firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, kemudian senantiasa yang kita ingat dalam hati, dalam pikiran. Firman Tuhan yang diberikan kepada kita supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa, mati dalam kematian yang kekal, dan menjauhkan kita daripada Allah. Peraturan dan larangan dari Tuhan di dalam firman-Nya bukan untuk mengekang kita, tetapi membawa kita kepada arah yang serupa dengan Kristus dan meneladani apa yang Kristus Yesus pernah lakukan di dunia ini. Memang kita melakukannya bukan dengan kemampuan kita saja, tetapi kita turut berperan melalui karya Roh Kudus di dalam diri kita yang menyediakan segala material apa yang dibutuhkan untuk menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Demikian renungan kita. Mari saya mengajak jemaat sekalian untuk berdoa. Ya Tuhanku, ya Allahku, terima kasih untuk peraturan dan larangan-Mu melalui firman-Mu. Tuhan, ingatkanlah setiap kami, didiklah kami melalui firman-Mu untuk senantiasa taat terhadap perintah dan larangan-Mu. Tuhan, larangan-Mu itu adalah kudus Tuhan.
bukan untuk membawa kami jatuh ke dalam dosa, bukan membawa kami untuk jauh dari kemuliaan, tetapi membawa kami serupa dengan Kristus, serupa dengan anak-Mu yang Kau berikan kepada setiap kami dengan nyawanya dan darahnya. Ini doa kami Tuhan, demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin.